Baik. Nah, jadi eh, saya juga dosen di Kota Medan, di sebuah kampus di Politeknik. Sekarang lagi lanjut kuliah S3. Bidang saya itu software engineering, kebetulan. Dan baru kali ini UT ngasih saya mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Sebenarnya saya lebih banyak bermain, fokus saya itu di bahasa pemrograman berbasis web. Jadi tadi yang Adinda sama Ahmad pelajari itu HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan seterusnya. Biasanya saya mengampu mata kuliah itu di UT atau di kampus saya dan di proyek keseharian saya. Di luar itu, sebagai dosen saya juga eh, punya perusahaan IT sendiri, kebetulan, yang domisili di Indonesia, yang biasanya itu kita terima customer untuk bikin website, bikin aplikasi, software, ya, dan juga khusus. Ya, oke, saya coba share screen dulu ke kalian. Eh, Screen-nya kelihatan? Terlihat, Pak. Oke, siap. Oke, Kelihatan, Pak. ya. Bagus. Nah, oke. Jadi kalau di Medan itu ini tempat kursus programming. Ini kebetulan ini punya saya. Kalau kalau main-main ke Medan ya, kalau tahu ya, gitu. Oke, itu singkatnya. Hari ini kita langsung aja introduction dulu. Sebenarnya ini ada yang aneh ya. Kalau kalian lihat, kalau kalian baru belajar programming, sorry, kalian pasti akan merasa keteteran banget lihat kurikulum ini gitu. Eh, dari pertama-pertama hingga terakhir, yaitu dipadatin banget ya, dipadatin banget. Terus eh, kalau saya cek itu saya juga kaget tuh sebenarnya kalau lihat itu di aktivitas belajar 4 kalian ada ngerjain tugas kita udah sampai looping kan. Nah, udah sampai segitunya gitu. Idealnya nggak sepadat ini sih, itu takutnya nggak maksimal, nggak terkejar begitu. Jadi hari ini kita akan belajar dari fundamental banget ya, mulai di Java. Nah, kalian boleh menggunakan website ini untuk belajar ya. Dokumentasinya bagus. Jadi ada www.treeschools.com ya. Kemudian di sini banyak banget bahasa pemrograman yang bisa kalian akses sebenarnya ya. Banyak banget bahasa pemrograman yang bisa kalian akses. Oke, saya pindahkan dulu. Kebetulan saya ada beberapa layar, saya pindahkan ke lainnya aja biar enak. Sebentar, saya coba di-share ulang. Oke, nah, oke, tadi uh, triple ya w3schools.com. Nah, di sini boleh buka menu Java. Nah, jadi kalau kita ngomongin berbasis desktop, kebetulan saya lihat di sini UT menggunakan Java sebagai bahasa pemrograman, ya. Jadi kita ikutin kurikulumnya. Jadi kalau cerita mengenai Java, kalian boleh browsing banyak. Saya nggak bahas teorinya karena memang teorinya tuh udah berseliweran banyak sekali sekarang informasi yang bisa kalian dapatin apa itu Java, ya. Singkatnya Java itu adalah bahasa pemrograman yang dia kalau dibilang di sini Java is used to develop mobile apps, web apps, desktop apps, games, and much more. Artinya apa? Dia itu bahasa pemrograman yang cukup kompleks, bisa bikin apa aja, mulai dari mobile apps. Jadi kalau dulu kalian punya HP Symbian ya, kemudian masuk Android, oke. Nah, itu dibangun banyak softwarenya itu dibangun pakai Java karena terkenal sangat stabil. Di kemudian hari banyak bahasa pemrograman lain yang bisa bikin juga seperti Java, ya seperti JavaScript. JavaScript itu bisa bikin aplikasi mobile juga, bisa bikin desktop, bisa bikin banyak hal juga, ya. Tapi Java ini sangat populer juga. Kemudian dia bisa bikin web apps, desktop. Desktop itu apa yang kita bahas sekarang? Desktop itu berarti
aplikasi yang dibikin di komputer, di PC. Ya, kalian punya komputer, operating system misalnya Windows, kalian punya file yang kalian install yang executable file, exe, ya, itu diinstal jalan di laptop itu aja, itu namanya adalah desktop. Ya, itu namanya desktop apps. Oke, much more dan banyak lagi yang lainnya. Oke, nah di sini ini adalah eh, cara penggunaan Java. Walaupun digolongkan bahasa pemrograman tingkat tinggi, ya Java ini masih populer, masih dipakai hingga sekarang. Jadi, tapi bagi beberapa orang nanti yang sudah belajar bahasa pemrograman lain seperti Python atau JavaScript, itu lebih simpel pada Java. Lebih simpel pada Java. Ini Java untuk menampilkan Hello World, kita setidaknya butuh 5 baris. Kita butuh 5 baris, ya. Pertama kita butuh public class main, kemudian kita butuh public static void main string dan seterusnya, ya. Kemudian baru di dalamnya kita mencetak sesuatu. Oke, baru di dalamnya kita mencetak sesuatu. Oke, jadi cara menjalankan Java itu kita boleh pakai pertama itu boleh pakai text editor VS Code. Yang populer itu boleh VS Code. Jadi kalau Adinda pakai apa? Saya pakai VS Code, Pak. Pakai VS Code boleh, kemudian pakai NetBeans boleh juga. Ya pakai NetBeans boleh juga. Saya punya kedua-duanya kebetulan. Oke, saya punya kedua-duanya kebetulan. Nah, eh, jadi kita coba hari ini coba pakai VS Code. Cara pakai VS Code itu adalah berarti kita buat dulu foldernya. Ya, kita buat dulu foldernya di sini. Oke, dimanapun. Yang penting kita sudah eh, terinstall dulu Javanya. Ya, kita sudah terinstall dulu Javanya. Jadi cara ngecek itu terinstall atau enggak, itu kalian boleh buka terminal. Ya, bentar satu dulu. Eh, oke, oke. Nah, terminal di kalian kalau pakai Windows itu pakai command prompt. Kita bilangnya command prompt. Jadi tekan Windows R, kemudian ketik cmd, maka muncul seperti ini. Di sini kita bisa cek Java kita sudah terinstall atau belum. Nah, ketik Java minus version. Jadi nanti akan keluar Java versionnya kalau di saya adalah 2022.0.2, ya. Nah, jadi mungkin versi ini berbeda di kalian, ya. Silakan diupdate kalau kalau nggak sama, ya. Kemudian nanti kalau ada yang versi terbaru saya bisa juga melakukan updatingnya. Oke. Berikutnya kita buat dulu sebuah, misalnya di UT ini tuh web 1, ya saya buatkan ini tahun 2025, ya. Kemudian kita buat create folder. Asumsinya kita akan menjalankan Java di folder ini. Kita pilih, kalau saya bisa buka VS Code di folder itu semuanya. Itu pakai ketik tarik code spasi titik, itu berarti akan terbuka di semua file itu. Ya, kayak gini. Oke, ini masih filenya kosong. Kemudian kita buat file baru. Ya, kita buat file baru. Jadi nama filenya biasanya kita namakan huruf pertamanya huruf besar. Nama filenya terserah apapun, misalnya meeting one, ya, .java. Jadi kalau di VS Code kita ketik .java itu sudah ada icon J, berarti ini sudah benar. Ya, sudah benar. Gitu. Nah, jadi ini sudah jadi meeting.java. Oke. Kemudian apa yang perlu kita bikin? Ya, kita bikin berikutnya adalah
code-nya. Oke, code-nya. Di sini ada yang pertama namanya adalah public class. Kelasnya itu harus sama dengan nama file ya, meeting meeting nama filenya. Begitu. Oke. Nah, kemudian kita ada public static void main ya. Kemudian ini isinya di sini. Ini kenapa ada dua? Oke. Kenapa perlu? Oke. Nah, kemudian nanti di sini itu kita taruh poinnya ya. Kita nanti taruh poinnya. Oke. Nah, jadi caranya kalau kita lihat tadi di sini ya, kalau yang kita kopikan ya, kita kopikan ke sini juga boleh. Ini diganti dulu nih, diganti ke miring namanya. Oke, sudah. Nah, ini kita sudah buat program pertama yang menampilkan hello world ya, ya menampilkan. Sorry, kecil kecil banget kali ya. Saya coba gedein. Oke, oke. Menampilkan hello world. Oke. Nah, cara menjalankannya adalah kita masuk ke terminal lagi ya. Atau kalau di VS Code itu mudahnya, biar nggak salah masuk folder, kita klik kanan aja di file ini ya. Pilih Open in Integrated Terminal. Oke. Nah, di sini kita jalankannya itu menggunakan Java C. C itu artinya compile, kemudian nama filenya apa? Meeting Java. Jadi shortcutnya adalah ketika tadi sudah ketik Java C, tekan spasi, kemudian tekan huruf M, dia akan mencari semua file yang ada huruf M-nya. Kebetulan di sini ada, ketemu langsung meeting. Jadi kalau saya tekan tab, itu langsung ketemu. Ya, Java C, meeting.java. Oke, kita enter. Nah, kalau seperti ini tidak ada error. Nah, kalau ada error, dia akan memberikan error. Contohnya, saya kasih nama yang berbeda kelasnya, ya, nggak sama dengan file. Nama kelasnya itu adalah meeting 2, sedangkan ini meeting 2. Ini otomatis berubah ya di sini ya, karena saya udah pakai shortcut. Nah, misal begini, ya, meeting 2 dan ini meeting. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini ada underline red, dia akan bilang the public type meeting must be defined in its own file katanya. Berarti nggak sama nih filenya. Asumsinya kita nggak tahu nih errornya apa. Kita coba compile lagi ya, kita ketik Java C, kemudian kita meeting.java. Oke, dia akan bilang di sini dia bilang adalah error file not found meeting.java usage Java options short file. Dia bilang di sini bahwa ini error, nggak bisa nih, nama filenya tuh harus dibenerin dulu atau nama kelasnya harus dibenerin dulu ya. Jadi cara benerinnya harus sama. Oke, ini nggak ada spasi, harus sama. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, tidak, dia akan kasih tahu. Oke, kita masuk ke sintak. Nah, di sini dia bilang, nah, every line of code that runs in Java must be inside a class. The class name should always start with uppercase. Dia bilang, ya. Dia bilang sini the class name should always start with an uppercase. Berarti harus huruf besar ya untuk first letternya. Jadi harus huruf besar. Oke. Nah, itu yang mana maksudnya? Yang ini nih. Nah, ya usahakan ini juga M-nya besar, kemudian M-nya besar gitu. Oke. Kapital di huruf pertama. Dia bilang lagi nih, di sini dia bilang not ya, Java is case sensitive. My class and my class yang M-nya capital dan M berikutnya itu tidak capital, itu adalah hal yang berbeda. Itu namanya case sensitive ya. Jadi pastikan itu filenya harus sama. Sorry, variabelnya, kemudian penamaannya, semua hurufnya itu harus sama besar dan kecilnya ya, karena dia case sensitive. Kalau enggak nanti bakal error, termasuk nanti waktu
teman-teman manggilin variabel begitu. Oke. Nah, dia bilang lagi kan, the name of the Java val must match. Must itu kalau dalam bahasa Inggris itu wajib, 100% wajib, maksudnya begitu. Contoh wajib gimana? Contoh wajib misalnya Ahmad. Ahmad wajibnya adalah sholat. Ya kan? Sholat 5 waktu. Wajib. Nggak boleh ditawar, harus sholat gitu. Oke? Itu sifatnya wajib. Tapi kalau misalnya mana yang sifatnya bukan mas, tapi dianjurkan misalnya. Dimas kamu harus kuliah gitu. Harus juga kan? Tapi bukan mas pakainya. Bisa pakai misalnya you have go to college. Have. Ya, have itu artinya dia harus, tapi levelnya itu nggak 100%. Gitu. Boleh aja dia cabut ke warung kopi dan lain, boleh aja, ya. Tapi seharusnya dia itu kuliah. Nah, di sini kalau dia bilang mas dan di bold seperti ini, kalau ini nggak dijalankan itu error, gitu. Oke, kalau nggak dijalankan error. Kita udah cek tadi. Oke, nah dia bilang kan di sini. So if your class is called main and the file must be saved as main.java, this is because Java uses the class name to find and run your code. If the names don't match, Java will give an error, ya, and the program will not run. Nah, dibilang dia akan error dan program itu tidak akan berjalan kalau filenya yang nggak sama, gitu. Jadi harus sama. Oke. Nah, di sini ada the main method namanya, ya. The main method is required, sangat dibutuhkan. Main method itu sangat dibutuhkan di setiap program Java katanya. Oke, berarti nggak boleh nggak ada, harus ditulis, nggak boleh ditawar, ya. Begini, oke. Terus kita nggak perlu pusing-pusing nih, ini kenapa? Udah kerjain aja dulu. Kita level pemula, programmer pemula, kita nggak usah mikir ini kenapa harus ada begitu. Nanti aja kita bahasnya, ya. Dia bilang, for now untuk sekarang you don't need to understand the keyword. Apa itu public, ada apa itu static, apa itu void, ya. Itu nanti aja kalau kalian udah lancar ya biar nyambung. Toh ini programnya akan baik-baik saja, akan jalan-jalan saja. Begitu. Kemudian ada yang namanya sistem out print ln, ya. Ini fungsinya kalau di bahasa pemrograman lain itu untuk mencetak, ngeprint, ya. Sama juga di Java, cuma dia agak panjang aja tuh. System.out.println. Nah, sistem itu apa? Sistem itu adalah is a built-in Java class. Ya, dia adalah bagian dari uh, yang ada di dalam Java class. Kemudian, out is a member of system shortcut to output. Intinya, nggak usah pusing-pusing. Intinya, kalau mau ngeprint, ya, pakainya system.out.println. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Kalau dia string, itu pakai petik 2. Kalau dia bukan string, itu tidak perlu pakai titik 2. Oke, contohnya begini. Ini adalah system out.println untuk menampilkan hello world. Kalau kita mau tampilkan hal lain berikutnya, ya, oke. Sebenarnya ada shortcutnya ya. Shortcutnya adalah begini. Ini huruf pertamanya adalah S, kemudian ini O, ya, U dan T. Berarti kita boleh ketik S O U T gitu, oke? S O S O U T. Oke. Nah, udah jadi tuh. Jadi kalau kita ketik salah satu takutnya nanti S-nya huruf kecil, kita ketiknya O-nya huruf besar karena setelah titik biasanya bahasa Indonesia-nya itu besar, atau print-nya P-nya huruf besar, padahal cuma S-nya aja yang huruf besar. Oke, jadi boleh pakai shortcut, ya. Shortcutnya adalah S. Kemudian kalau kamu mau panggil shortcutnya public static void main itu adalah PSVM, ya. Misalnya PSVM, tapi dia harus di awal, ya. PSVM tab gitu, harus awal, dicepat. Karena ini udah kita panggil. Nah, dia cuma sekali aja. Oke. Kemudian, atau kalau saya udah buat shortcutnya, main ya. Saya udah ngedit nih VS Code-nya. Pakai namanya snippet, ya. Di sini, java.json, ya. Saya udah edit shortcutnya. Jadi mungkin nanti
waktu ngetik itu beda gitu. Jadi kalau saya memanggil kelas, saya cukup ketik kelas aja itu akan dibuat keywordnya seperti ini. Nanti kalau mau tahu boleh saya kirimin ya. Kemudian kalau saya mau ngeloop, saya tinggal ketik aja for it ya, for it. Itu kalau ngeloop for each ya. Kemudian kalau saya mau pakai scanner nanti tinggal saya ketik import scanner untuk import scanner. Kemudian tadi kalau method ya pakai main, kemudian ya saya mau print pakai ya sort ya print line itu pakai sort begitu ya dan seterusnya. Ini intermezzo aja. Oke. Nah, kita mau tampilkan misalnya umurnya adalah misalnya 25. Oh ya. Hmm. Oke, Bentar, sebenarnya dulu. Oke, nah, jadi tadi kita kalau mau cetak angka itu berarti tidak perlu titik koma kalau kalian perhatikan ya, tidak perlu titik, tidak perlu tanda petik, sorry, tidak perlu tanda petik. Bentar ya, tidak perlu tanda petik. Nah, jadi kalau kita jalankan di sini ya, itu kita clear dulu untuk menghilangkan semuanya. Kemudian kita ketik tadi Java C ya. Kemudian nama filenya adalah tadi meeting2.java. Oke, benar. Kemudian Java meeting2.java ya muncul hello world dan 25 dan 25. Oke, itu cara menampilkannya. Oke, ini boleh kita hapus dulu. Kemudian coba kita masuk ke namanya variabel. Oke, sebelum variabel itu ada namanya komen ya. Nah, komen itu adalah singkatnya itu adalah kita boleh tulis catatan kita atau code yang nggak dijalankan, dia tidak akan dieksekusi oleh sistem dengan cara double slash kayak gini. Nah, nanti boleh ikutin di sini ada namanya single line comments itu berarti double slash ya. Kemudian ada multi line, dia berarti adalah slash star n-nya adalah star slash gitu. Oke. Seperti ini. Nah, tadi saya udah kasih contoh ya pembuatannya. Itu double slash, kemudian di sini kita belajar namanya variabel gitu. Oke. Nah, untuk belajar variabel di Java ya, variabel Java itu ada string, ada integer, ada float, ada karakter, ada boolean. Ya, cukup ini aja yang teman-teman pengen yang butuh tahu. Oke. Kalau string itu berarti dia tulisnya itu adalah S-nya besar. Kalau yang lain kecil semuanya. Oke. Cara nulisnya itu adalah nah, begini. S-nya besar, string, nama variabelnya apa? John. Gitu ya. Jadi kita buat di sini. Ya. S string ya. Kemudian nama misalnya namanya Adinda tadi. Oke. Nah, kalau dia garis bawah underline warna kuning, itu berarti kita belum pakai. Dia bilang di sini, the value of the local variable nama is not used. Belum digunakan. Makanya dia garisnya kuning. Apakah ini error? Tidak error. Jadi kalau kita mau panggil sekarang si variable, ya, itu tinggal dipanggil aja. BTW variable tuh gini ya, dia tuh adalah wadah. Wadah. Jadi kalau misalnya kalian bisa bayangkan itu ada keranjang, kita label keranjangnya itu adalah apple, bentar ya. Oke, sorry. Em,
Jadi tadi ada keranjang, ada keranjang, kita kasih label namanya apel, ya berarti di dalam keranjang itu kita isi buah apel, ya. Kalau di sini nama keranjangnya adalah nama, berarti isi dari nama ini adalah nama-nama manusia, nama-nama students, nama-nama mahasiswa, ya. Nah, kemudian kita butuh keranjang baru, misalnya integer, ya. Kita kasih namanya umur, gitu. Umur, ya. Kemudian umur itu kalau dia itu bukan string, jadi jangan pakai tanda petik. Dua, ya. Kita misalnya umurnya adalah 18 tahun, ya. Titik koma langsung. Jangan lupa titik komanya setelah setiap baris setelah dikerjain. Oke. Oke. Nah, berikutnya kita panggil nih. Cara panggilnya tadi adalah SOUT, ya, system.out.println, ya. Kita bilang ini stringnya, ya. Kita buat hi, ya, nama kamu atau hai siapa namanya, ya, spasi kemudian tanda plus untuk menghubungkan ke variabel, ya. Kita panggil sekarang si nama hai Adinda berarti di sini, oke. Kemudian kita plus lagi, masuk string lagi, spasi lagi, ya. Spasi itu biar rapi, ya. Umur kamu adalah, ya, berapa umurnya, tinggal panggil si variabel umur, oke. Kemudian plus lagi tahun, gitu, titik, gitu. Oke, ini udah. Oke, kemudian dikeluarkan, kemudian Java C, ya. Kemudian panggil si nama filenya meeting to java, oke, nggak error. Java meeting to java, oke. Nah, di sini dia bilangnya adalah Hai Adinda, Hai Adinda, umur kamu adalah 18 tahun. Jadi kalau ini kita ganti, ya, namanya jadi Ahmad, ya, dan umurnya si Ahmad ini adalah 19 tahun, ya. Di sini kalau kita jalankan sekarang, ya, dia langsung panggil, Hai Ahmad, umur kamu adalah 19 tahun, ya, bukan hai koma, ya. Hai Ahmad, gitu. Di sini komanya. Nah, gitu. Oke, kita reload lagi buat Hai Ahmad, umur kamu adalah 19 tahun. Oke, gitu. Oke. Adinda, Ahmad ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sejauh ini aman. Aman. Oke. Nah, Aman Pak, eh, aman. ya, sorry. First option. Nah, jadi nanti eh boleh coba-coba lagi, ya. Nah, sebenarnya cara pakainya gitu-gitu aja. Intinya yang mau saya bilang adalah bahasa pemrograman fundamentalnya itu sama aja semuanya. Sama aja semuanya. Jadi kalau logiknya itu kalian dapat, bahasa pemrograman itu hanya sintak aja, ya. Hanya sintak saja. Semua bahasa pemrograman itu ada yang namanya variabel. Semua bahasa pemrograman itu ada yang namanya nanti eh, conditional. Ada if, ada else, ya. Ada namanya array, ya, atau sejenis array, ya. Kemudian ada namanya kemudian looping, ya, pengulangan. Oke, nanti pengulangan ini kita bahas di web berikutnya. Mungkin sama contoh soalnya seperti apa, ya. Tapi sekilas hari ini itu saja, ya. Hmm, boleh dibaca-baca lagi, silahkan dibaca-baca lagi. Nanti di web 2 akan kita lanjutkan ke kondisional dan kita buat contohnya. Mungkin kita akan coba bikin game. Kalau sempat kita bikin game, ya, di web 2. Gitu aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Adinda dan Ahmad, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Adinda itu di kelas mana untuk absen? Sebut absen. Di kode kelas berapa, Adinda? 258?
atau Iya, Pak, di 258 Pak. 258? Kalau Ahmad, Bentar Pak, di 258 atau 11 kode kelasnya? bentar Pak, bentar. 258 Pak. Eh, 258 Pak. 258 ya. Ya, Oke, oke, saya catat. Oke, Ahmad sama Dinda, terima kasih untuk hari ini. Itu aja untuk materi introduction-nya. Minggu depan, kalau ada waktu, kita akan join lagi di web 2. Kita akan bermain di kondisional, ya, sama yang lain-lain. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Terima Waalaikumsalam kasih atas materinya, Pak. Ya. warahmatullahi wabarakatuh Pak.